Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Oke, baik. Pada hari ini kita akan mulai mata pelajaran kita. Sebelum itu kita akan mulai kegiatan kita dengan berdoa. Ya, saya minta Ida untuk memimpin kita dalam doa. Baik, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini Ibu mau cek hadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, baik, semuanya rajin ya. Jadi materi kita hari ini tentang ikatan kimia, terlebih khusus pada materi senyawa kovalent polar dengan non polar ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar, terus tujuan pembelajaran, indikatornya ya. Jadi kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Sedangkan indikatornya yaitu mengidentifikasi perbedaan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Terus menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Selanjutnya membahas ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar serta senyawa polar dan senyawa nonpolar. Nah, tujuan pembelajaran kita ini hari yaitu jadi modul pembelajaran kita pada hari itu tentang problem based learning ya, dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengelola informasi. Diharapkan siswa lebih terlihat aktif ya, jadi kalian harus lebih aktif lagi sebentar. Terus kemudian selama proses pembelajaran berlangsung memiliki sikap ingin tahu dan teliti dalam melakukan pengamatan dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Jadi sebentar kita akan bagi kelompok, jadi kalian harus bertanggung jawab dalam pendapat kalian. Terus kemudian menjawab pertanyaan, memberikan saran dan kritik, serta dapat menjelaskan terbentuknya ikatan kimia, ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam, interaksi antar molekul dan pengaruh terhadap sifat fisik senyawa, dan menyajikannya hasil ke dalam bentuk yang sudah dibuat ya. Jadi buatnya itu dalam bentuk membagikan LPPD itu. Selanjutnya Selanjutnya Ibu akan memberikan satu video yang berkaitan dengan materi kita. Oke. Videonya. Jadi ya, perhatikan dulu ya. Apa kalian itu? Nanti sebentar supaya tidak terlalu kesana. Dia masuk buruk apa nih? Ibu bicara dulu. Ini bisa tes sama apa? Masuk salah. Dia bisa satu kan? Sudah bisa satu tempat kan? Betul.
Oke, jadi video ini selesai. Nah, dari video ini mungkin ada salah satu dari kalian yang mungkin kayak ada penasaran begitu, ada pertanyaan mengenai video ini. Oh ya, saya itu. Mengapa air dengan minyak itu tidak tercampur ini? Oh, ada lagi? Atau pas sama semua? Ya, sama. Ada ini ya pasti. Oh, pas. Oke. Jadi memang yang Sylvie tanya tadi itu memang sudah pas ya berkaitan dengan video. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari teman kita ini, Ibu akan mengelompokkan kalian ke dalam bentuk ke dalam lingkaran kelompok ya. Nanti Ibu akan bagi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nanti ini Ida dengan tim satu kelompok 1, terus Selvi sama Wiwin itu satu kelompok 2 ya. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan. Tadi Ibu sudah kasih tahu, jadi kalian harus bertanggung jawab untuk kalian punya pertanyaan dengan menjawabnya itu harus bertanggung jawab ya. Jadi ini materi kita hari ini ya. Oke, ikatan kovalen polar. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ikatan kovalen polar dan kovalen nonpolar, jadi kita harus tahu dulu apa itu ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen adalah ikatan atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama-sama. Jadi mereka tuh memakai pasangan memakai elektron itu secara bersama-sama ya. Jadi umumnya terjadi antara atom-atom non-logam dengan atom logam. Jadi ikatan kovalen dibedakan menjadi ikatan kovalen tunggal rangkap 2 dan rangkap 3. Ada juga yang rangkap koordinasi ya, ikatan kovalen koordinasi. Yang pertama ikatan kovalen rangkap tunggal. Ya, rangkap tunggal ini adalah ikatan kovalen yang terjadi karena penggunaan bersama satu pasangan elektron. Jadi penggunaan hanya satu saja pasangan elektron ya. Penggunaan bersama hanya satu pasangan elektron. Contohnya pada HCl. Ayo bisa ambil Ibu. Miss Ibu. Cukup apa Ibu? Oke, jadi contohnya itu seperti HCl ya. Kita sudah tahu, jadi HCl ini memiliki nomor atom 1. Terus ini Cl ini kan nomor atomnya kan 7. 11. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu elektron valensinya. Jadi elektron valensi dari atom H ini hanya 1. Karena atomnya kan hanya 1 kan? Iya. Jadi ini dari HCl kan 17, jadi 2, 8, 7. Nah, kalau untuk berikatan itu ia harus memenuhi kaidah atau aturan oktet dengan duplet. Nah, jadi di sini kita langsung buat saja ya definisi katanya. Cl. Di sini kan HCl hanya 1, Cl-nya juga 1 ya. Jadi dia hanya di sini kita bentuk. Kalau dalam ini ikatan itu ada bisa dalam bentuk silang maupun dalam bentuk titik ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hanya ada 1 silang 1. Jadi kalau misalnya dibentuk dalam garis itu nanti kalau misalnya dalam garis seperti begini ya. Oke, jadi ini dia hanya ikatan kovalen rangkap tunggal. Jadi hanya memiliki 1 ikatan saja. Selanjutnya ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen yang terjadi karena penggunaan bersama 2 pasangan elektron. Kalau rangkap tunggal kan hanya 1 pasangan elektron. Kalau rangkap 2 pasangan elektron. Contohnya seperti CO2, karbon dioksida ya. Atom karbon di sini dia punya elektron valensinya 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Sedangkan di sini oksigen elektron valensinya ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada penggunaan pasangan elektron untuk memenuhi kaidah oktet. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia memenuhi kaidah oktet. Terus kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pas dia memenuhi aturan oktet. Ikatan kovalen
rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 itu ikatan kovalen yang terjadi karena penggunaan bersama 3 pasangan elektron. Jadi kalau tunggal 1, 2, jadi kalau rangkap 2 itu 2 pasangan elektron, kalau 3 pasangan elektron ya. Jadi contohnya itu seperti N2. Jadi hapus saja. N2. Nomor atom dari N berapa? 7. Jadi N di sini kan ada 2, jadi nomor atomnya hanya 7 ya. 7 N. Jadi di sini 2 berapa? 2 5. Kalian ini ganas sekali. Jadi 2 dan 5 karena N-nya ada 2, jadi di sini N. Jadi 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, di sini ini yang dibilang rangkap 3. Oke, ini ada rangkap 3. Jadi kalau kita buat dalam garisnya itu seperti ini. 1 2 3. Oke. Jadi selanjutnya ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ikatan di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom. Jadi contoh kita langsung contoh saya sedikit. Iya, Ibu. Contohnya seperti SO3. Nomor atom berapa? Sulfur. Kalau oksigen 16. Kalau oksigen kan 8. Sulfur 16, Ibu. Sulfur. Jadi 26. Kalau 16 berapa? 2 8. Oke. Kan SO nya ada 3 kan, jadi S di tengah. Jadi mau jadi dia punya atom pusat, terus kemudian S nya ada 6, jadi 1 2 oh juga ada 6 1 oh ini ada 6. Oke. 1 2 3 4 5 oh Jadi yang dimaksud yaitu menggunakan elektron dari salah satu atom. Nah, di sini O menggunakan elektron dari salah satu atom yaitu atom S ya. Ini yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Oke. Jadi ada yang sudah mengerti? Sudah, Ibu. Selanjutnya kita masuk di materi kovalen polar dengan kovalen non polar. Senyawa polar itu adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Nah, hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegatifan yang berbeda. Contohnya seperti tadi air, terus kemudian alkohol, ada HCl, PCl3, H2O dengan N2O5 ya. Terus kemudian senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai nilai keelektronegatifan yang sama atau hampir sama. Jadi kalau yang polar itu dia keelektronegatifannya berbeda, kalau nonpolar itu dia sama atau hampir sama ya. Contohnya seperti Cl2, PCl5, terus kemudian hidrogen H2 atau N2 ya.
Nah, perbedaannya itu senyawa polar dan senyawa non polar itu nanti ya, sebentar kita bahas di LKPD. Selanjutnya kita akan bagi kelompok untuk berdiskusi mengenai video tadi ya. Iya, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok, jadi hanya 2 kelompok saja ya. Ida sama Tin 1 kelompok, terus ini Wiwin sama Felvi 1 kelompok ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini kita hanya jelaskan atau serta dengan gambar? Nanti jelaskan satu kali dengan gambarnya juga. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan ini gambar nih, makanya dijelaskan nanti. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang belum dimengerti? Pas, Bu. Jadi kerjaan sudah selesai atau belum? Belum, Ibu. Oke, Ibu tambah lagi waktu 2 menit ya. Siap, Ibu. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Yang pertama untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1, kemudian kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Oke, silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu ya. Ya, kelompok 1 silakan. Iya, Ibu. Baik, jadi untuk nomor 1 persamaan reaksinya seperti yang saya tuliskan di papan. C12 H2 H24O2 ditambah 22H2 menghasilkan 12CO2 ditambah dengan 34H2. Nah, air dan minyak tidak bisa bercampur karena sifat molekulnya yang berbeda. Molekul air adalah molekul polar, artinya salah satu ujung molekul memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif, sehingga molekul air selalu berikatan. Ikatan ini membentuk ikatan hidrogen yang kuat satu sama lain. Nah, sedangkan minyak memiliki jenis molekul nonpolar, sehingga molekul ini hanya bisa bersatu dengan molekul nonpolar lainnya. Sekian dari kelompok kami. Oke, kita bertanya untuk kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 atau sama? Pas, Ibu, sama. Pas. Selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ini merupakan bentuk molekul dari air. Nah, untuk ini jenis ikatan pada air itu atom H reaktif dan muatan positif akan saling tarik menarik dengan atom O yang sangat elektronegatif dari molekul yang berbeda sehingga terbentuklah ikatan hidrogen. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Pas, Ibu. Oke, jadi menurut Ibu jawaban kalian sudah benar ya. Jadi air dengan minyak tidak dapat bercampur itu karena mereka memiliki sifat yang berbeda. Yang satu bersifat polar dengan yang satu bersifat non-polar. Seperti yang kita ketahui, senyawa polar itu hanya bisa bercampur dengan senyawanya yaitu yang sama-sama polar, begitu ya.
berarti minyak hanya bisa bercampur dengan senyawa yang polar. Minyak kan polar ya. Air kan polar, sedangkan dia harus bisa bercampur dengan senyawa yang polar. Terus ini adalah salah satu ini merupakan bentuk molekul dari air ya, karena cara untuk mencarinya itu nanti kalian bisa tanyakan ke kelompok 2. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk materi ini yang akan dikumpulkan ke minggu depan saat kita masuk jam mata pelajarannya. Itu nanti nanti kalian kan ada, Ibu sudah membagikan buku paket, nanti kalian akan lihat di situ di nomor 121. Nanti ada latihan soal di situ, nanti kalian kerjakan semua dan dikumpulkan minggu depan. Oke, jadi saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum menutup pertemuan kita, Ibu minta tolong untuk pimpin kita dalam doa. Saya minta Tin. Teman-teman dan ibu guru, sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi jangan lupa untuk mengumpulkan tugas yang telah Ibu berikan di minggu depan ya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu.